ayat suci Al-Quran yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada kita tentang keutamaan salawat, yang sekaligus beliau menyuruh kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita salawati, tanpa kita doakan beliau menjadi orang yang selamat, beliau memang manusia yang pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tujuan dari salawat itu adalah bagaimana kita menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga dengan salawat itu zakatul lakum, bisa membersihkan diri, menjadikan kita lebih baik dari sekarang. Kalau kita bertumpuk dosa, mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada Rasulullah, dosa-dosa yang ada pada kita diampunkan oleh Allah. Kalau kita termasuk orang yang jahil, mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Kalau kita yang sering melihat keaiban orang lain, kalau dengan berkah salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hanya bisa memikirkan keaiban diri kita sendiri. Kami diberi waktu 5 menit, jadi ini saja, karena kalau sudah setiap minggu ya saya juga ada yang jauh lebih berpengalaman, lebih mulia dari kami. Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah silap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad fid dunya wal akhirah. Al-mukarram al-muhtaram sayyidina al-kiram wa abina Al-Ustaz Umar Mazhabullah Al-Mukarram wal-Muhtaram Adina Ustaz Jailani Qada'anallah biduli hayat. Yang saya cintai dan saya muliakan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada yang pantas dapat kita ucapkan dari lisan yang penuh dosa, dari lisan yang selalu bermaksiat, dari lisan yang tidak pernah mengucapkan nama-nama yang mulia, selain memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan kita sebagai umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat-umat terdahulu sebelum umatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa berdoa, nabi-nabi mereka senantiasa bermunajat kepada Allah, nabi-nabi mereka senantiasa menangis dan berharap kepada Allah untuk dijadikan umatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sungguh mulianya Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan kita
tidak dimurkainya. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita, keluar dari rahim ibu kita, telah menjadi umatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan ini didapat oleh kita, yang mana sepatutnya, selayaknya kita tidak patut, tidak layak menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diciptakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita diciptakan sebaik-baiknya manusia. Kita diciptakan seindah-indahnya manusia, semulia-mulianya manusia. Dan kemuliaan ini kita dapat hanya dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat dan kalau kita ingin berpikir penciptaan langit dan bumi serta dunia alam seisinya ini awalnya diciptakan oleh siapa? Dengan apa diciptakan? Oleh siapa dan dengan apa diciptakan alam semesta ini? Kita membaca suatu Quran. Allah menciptakan alam ini melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah melalui Jabir. Apa kata Rasulullah? Ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Belum Allah ciptakan alam semesta ini ya Jabir, belum Allah ciptakan langit dan bumi, belum Allah ciptakan daratan dan lautan, belum Allah ciptakan pepohonan-pepohonan, belum Allah ciptakan hewan-hewan, belum Allah ciptakan para malaikat, belum Allah ciptakan manusia, tetapi terlebih dahulu Allah ciptakan nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah ciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia kalau kita mau menyikap setiap sir yang ada di dalam alam dunia ini, kalau kita limpahkan, kalau kita sandarkan kepada sirnya Rasulullah, maka semua sir yang ada di dalam dunia ini akan musnah, lenyap kembali kepada sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau menyandarkan sirnya Nabi Adam kepada sirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sirnya Nabi Adam ini akan menjadi musnah, akan menjadi sirna dengan adanya sir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad usburu salatu ala Nabi. Sungguh mulia umatnya di dalam Maulid Iba dikatakan wa ummatuhu khairul umam. Kita tidak pernah minta, pernah nggak kita minta berdoa, ya Allah sewaktu belum dilahirkan dunia ini, minta, ya Allah muliakan saya sewaktu saya lahir, pernah nggak? Nggak pernah. Ini kasih sayang Allah kepada kita, kasih sayang baginda Rasulullah kepada kita, yang tidak dapat kita balas, yang tidak dapat kita balas dengan harta kita, kita balas dengan darah kita balas dengan ibadah kita, tak dapat. Berkumpulnya kita di sini, mengucapkan, memandangkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata guru Dela tadi, bukan menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam itu mulia, tidak. Akan tetapi selawatnya kita, salamnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan kita mulia di sisi Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berkumpul di dalam
rumahnya Allah, di tempat yang dimuliakan Allah, di bulan yang penuh berkah, di bulan yatasa'amuna fi khairan katsiran. Sungguh mulia, sungguh besar fadilah orang yang berselawat di bulan Sya'ban ini. Karena turunnya ayat di bulan Sya'ban ini, ayat apa yang turun? Ayat tentang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang turun di dalam bulan Sya'ban ialah ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang turun di bulan Sya'ban. Makanya Syahrul Sya'ban sehari kata Rasulullah. Sya'ban sehari. Wa Ramadan syahrul ummati. Di dalam hadis yang lainnya mengatakan Sya'ban syahrul salawat. Wa Ramadan syahrul Quran. Wa Rajab apa? Syahrul istighfar. Akan tetapi yang kita sedihkan, yang kita kasihankan, Allah telah memuliakan kita. Allah telah menjadikan kita umat yang paling mulia yang tidak pernah kita minta, yang tidak pernah kita mau, yang tidak pernah kita harapkan. Akan tetapi kemuliaan ini kita sendiri menjatuhkan kemuliaan tersebut. Kita hinakan diri kita, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak mau menghadiri majelis-majelis selawat, tidak mau mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam di saat orang mengucapkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gharibu anhu rajulin indahu man lam yusalli alaihi Hinalah mulutnya seseorang tersebut, hinalah mulut seseorang di antara kalian apabila di depannya diucapkan namaku, akan tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Ini mulut-mulut yang diam di saat kita membaca selawat, mulut-mulut yang tidak mau menjawab selawat. Ini mulut yang dipandang hina oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bahilu man yuqir indahu falam yusalli alaihi. Orang yang dipandang bahil, yang dipandang pelit, yang dipandang medit, yang dipandang kikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang enggak mau menyumbangkan hartanya, bukan orang yang enggak mau bersedekah. Salah satunya adalah orang yang tidak mau menjawab salawat dan salam di saat salawat dan salam tersebut diucapkan di hadapannya. Ini orang yang paling bahil sedunia. Ya, bukan saya yang bicara, Rasul. Dan hadisnya Rasulullah itu di seluruh dunia dipakai. Jadi kalau kita tidak mengucapkan salawat salam dan salawatnya Rasulullah, salawat dan salamnya Rasulullah, berarti kita termasuk orang yang bahil sedunia. Karena dari ujung ke ujung, dari barat ke timur, dari selatan ke utara, apabila diucapkan namanya baginda sallallahu alaihi wasallam, jin, pepohonan, kayu-kayuan, bebatuan, pegunungan, semuanya mengucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di saat baginda masih hidup maupun di saat baginda telah pindah ke alam yang lain. Karena Rasulullah tidak meninggal, cuma pindah alam saja. Apakah Rasulullah tidak hadir di majlis ini? Hadir. Apa katanya Rasulullah? Aku akan selalu bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengucapkan namaku. Aku akan selalu bersama dengan orang-orang yang selalu memanggilku. Aku akan selalu bersama dengan orang-orang yang mencintaiku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita mengucapkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam, di saat kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hadir baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Akan
tetapi kenapa kita nggak bisa melihat? Karena kegelapan hati kita, karena kerusakan hati kita, karena ada iri dengki di dalam hati kita, karena ada hasad di dalam hati kita, karena ada kesombongan di dalam hati kita, karena ada ananianya masih di dalam hati kita, sehingga kita tidak dapat melihat kehadiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita membaca situ dulu, yang mana kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan, man hafidha maulidi faqad asala sirul Mustafa. Barang siapa yang menghafal, hafizah di sini sebagian ulama mengatakan menghafal. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan membaca dan menghafal. Karena kita belum hafal ya kita ambil yang nomor 2, membaca. Barang siapa yang membaca maulidku, kata baginda sallallahu, kata Sayyidina Imam Ali, kata Imam Ali, Raihul Maulid, barang siapa yang membaca maulidku atau menghafal maulidku, maka sungguh dan sungguh kan ditahqiq untuk memperkuat bahwa benar-benar tidak bohong-bohongan. Benar-benar dia sungguh-sungguh dia akan mendapatkan sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam kita sudah dapatkan, sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatu di dalam tubuh kita, sirnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah ada di dalam diri kita, maka engkaulah menjadi kuntum khairal ummatil akhir. Engkaulah akan menjadi umat yang mulia di dalam dunia ini. Kita datang ke sini, berarti enggak? Berarti apa enggak? Capek apa enggak? Hah? Capek apa enggak? Kok ketawa? Capek apa enggak? Enggak. Enggak capek. Cuma duduk-duduk aja, mendengarkan, menjawab, mendengarkan, menjawab, ya, mengaminkan. Akan tetapi Allah beri ganjaran yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang telah kita hadir di sini, nggak sesuai dengan perbuatan kita yang sehari-hari, nggak sesuai dengan kemaksiatan kita, nggak sesuai dengan lisan kita yang terlalu berdusta, gak sesuai dengan pendengaran kita yang selalu mendengarkan hinaan-hinaan saudara kita, gak sesuai dengan mata kita yang selalu berbuat melihat kemaksiatan, kemungkaran yang tidak diridhoi oleh Allah, gak sesuai dengan hidung kita yang senantiasa mencium hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak sesuai dengan tangan kita yang selalu menganiaya saudara kita, gak sesuai dengan langkah kaki kita yang selalu melangkah ke tempat maksiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di saat kita hadir di sini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla 'alaiha salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra salawat wa rufi'a lahu biha asru darajat wa kutiba lahu biha asru hasanah wa khatta biha anhu asru sayyi'at. Masyaallah, itu satu selawat. Barang siapa yang membaca satu selawat kepadaku, katanya baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Bukan hanya dengan 10 selawat. Kata para ulama, kalau hanya satu selawat saja yang kita dapat kepada Allah, ini kita sudah mendapatkan hadiah yang amat besar.
Buka di dalam kitabnya Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Had 200 Masih. Nah, ini satu selawat saja kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini kita mendapatkan hadiah yang amat besar yang tidak pernah didapat oleh umat sebelum umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau satu selawat kita Allah balas dengan 10 selawat, yang mana 10 selawat ini Allah berikan kepada kita di dunia dan di akhirat? Bukan hanya di dunia saja Allah memberikan, akan tetapi di akhirat kata para ulama engkau bakal dapat lagi 10 salawat yang tadinya di dunia engkau membaca 1 salawat dari Allah. Subhanallah. Setelah Allah berikan rahmatnya kepada kita, gak cukup kata Allah, karena dia membaca salawat dengan mencintai kekasihnya, dengan niat untuk mengejebak kekasihku, dengan niat mengikuti ulama-ulama itu. Apa kata Allah? Wa rufi'a lahu biha asru derajat. Allah angkat kepadanya dengan 10 derajat. Subhanallah. Udah dikasih rahmat, diangkat lagi oleh Allah derajat kita, ditinggikan dengan 10 tingkat derajat. Kurang kata Allah, masih kurang, belum cukup, karena dia telah memuliakan umat nabiku, dia telah berkorban untuk nabiku, dia melangkahkan kakinya capek berjalan menuju ke majlis-majlis zikir hanya untuk menyebut nama nabiku. Kalau kukasihkan hal yang seperti dua tadi, kurang, tentunya kurang kata Allah. Allah tambahkan lagi, dan Allah catat kepada kita wa kutiba lahu biha asru hasanat. Allah catat kepada kita dengan 1 selawat tadi, Allah catat 10 kebaikan untuk kita. 10 kebaikan. Kurang apa kita punya Tuhan? Kurang apa kita punya Allah? Kurang apa kita punya Rabb? Manusia tidak meminta, Allah kasih. Gak pernah kita minta, ya Allah saya ini baca selawat, tolong angkat derajat saya. Pernah gak? Jarang. Kalau duduk di sini kadang-kadang bengong aja. Gak pernah berdoa. Duduk hadir di majelis taklim bengong. Gak pernah niat etikaf. Duduk majelis taklim bengong sambil menghayal, gak tahu menghayal apa di rumah ini. Nanti habis apa? Habis majelis ini makannya apa ya? Oh saya tadi dari rumah belum makan nasi, kalau makan kue pulang ke rumah nasi udah habis, laparan saya kata. Ada yang majelis taklim pikirannya kayak itu. Hadir di majelis taklim, ngumpul sama cewek-cewek, yang bujang-bujangnya datang ke majelis taklim dengan pakaian yang indah, duduk, matanya belengak, mana cewek yang cantik? Oh itu ada cewek yang cantik, akhirnya apa? GB, gila bayang. Cewek itu tentu mau sama dia udah kegilaan. Oh cantiknya. Akhirnya nggak usul baca selawatnya. Akhirnya datang ke majelis taklim bukan niat semata-mata karena Allah, bukan niat semata-mata karena Rasulullah, niatnya karena manusia, niatnya karena manusia. Nah, hal-hal yang seperti ini di saat kita membaca selawat, Allah masih berikan kemurahan kepada kita, Allah masih angkat derajat kita, Allah masih berikan 10 kebaikan untuk kita. Allah hapuskan lagi 10 kejelekan dari kita. Ya Allah, 1 salawat, hanya 1, hanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah
10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, diberi rahmat. 10 semuanya. Kalau kita baca 20. Kalau kita baca 30. Kalau kita baca 1100 berapa? Itu sendiri ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang benar-benar Allah mencintai amalan tersebut, yang benar-benar Allah memberikan ganjaran amalan tersebut di dalam keadaan apapun, di dalam tempat bagaimanapun, di dalam suci ataupun tidak, Allah masih tetap memberikan ganjaran kepada orang yang selalu membaca selawat kepada Allah. Dan tidak ada amalan yang langsung sebelum Allah memerintahkan umatnya Allah dulu berselawat selain dari pada selawat. Kalau kita diperintahkan sholat, pernah nggak Allah sholat? Ada nggak dalilnya yang Al-Qur'annya yang mengatakan aku sholat terlebih dahulu baru kau sholat ya orang-orang mukmin? Pernah nggak? Belum kan? Belum ada. Terus kalau disuruh zakat Allah duluan zakat, pernah nggak? Belum ber. Disuruh baca Al-Quran Allah dulu baca Al-Quran, pernah nggak? Belum ber. Akan tetapi sebelum Allah memerintahkan selawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh aku dan para malaikatku telah berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada nabi-nabi kalian, kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi kalian. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berselawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kita. Semua dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Isa, semua nabi berselawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi mengucapkan namanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi memohon ampunan kepada Allah melalui baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai di hari kiamat, semua nabi akan mengharapkan syafaatnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana syafaatnya nabi-nabi itu mereka tidak dapat memberikan kepada umatnya. Mengapa? Karena syafaat yang mereka punya adalah syafaatnya Rasulullah. Orang yang mendapatkan syafaat bisa nggak menyafati orang lain? Kalau kita dapat uang yang kita butuhkan 5.000, ini uang betul-betul kita amat sangat membutuhkan. Betul-betul amat sangat membutuhkan. Ya, berarti perlu banget. Gak bisa diganggu-gugat. Ya. Korban nyawa juga mau kalau gara-gara uang 5.000. Kalau ada seseorang minta dengan kita, wahai saudaraku, tolong kasihkan kepadaku uang kau yang 5.000 tersebut. Ya, kita kasihkan dong. Tidak. Mengapa? Karena kita membutuhkan juga. Kalau kita kasihkan, kita nggak bakalan bisa dapat lagi. Begitu juga para anbiya, para mursalin. Ya. Mereka mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Akan tetapi mereka tidak bisa mengasihkan kepada umat-umat mereka. Mengapa? Karena syafaat yang dikasihkan oleh Rasulullah khusus untuk mereka. Makanya di saat umatnya Nabi Adam, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Musa,
mencari orang yang mau menyapaatiku, tapi tidak ada satupun orang yang dapat menyapaatiku ya Nabi Adam. Bahkan tidak ada satupun orang yang mendengarkan panggilanku ya Nabi Adam. Tolong Nabi Adam, karena engkau kakek kami, karena engkau, dari engkau kami ini diciptakan, engkau bapak kami, tolong berilah kami syafaat ya Nabi Adam, agar kami selamat ya Nabi Adam dari siksaan Allah. Apa kata Nabi Adam? Wahai umatku, aku sendiri gak bisa menyapaati diriku. Bagaimana aku bisa menyapaati kalian? Itu jawaban Nabi Adam. Datang lagi kepada Nabi Idris, kenapa kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kenapa kepada Nabi Harun, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail. Sama jawabannya seperti jawaban Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi di saat Rasulullah melihat umatnya kebingungan, melihat umatnya ketakutan, melihat umatnya resah, melihat umatnya bimbang, melihat umatnya lari ke sana, lari ke sini, mencari syafaat, ada tetapi umat belum pernah ingat kepada Rasulullah. Rasulullah langsung ingatkan kepada umatnya. Bukan kita nanti kelak yang ingat kepada Rasulullah, enggak. Akan tetapi Rasulullah sendiri yang mengingatkan kita kepada Rasulullah. Apa katanya Rasulullah? Ya ummati analah. Ya umatku, mendekatlah denganku, maka akan kuberikan syafaat kepadamu. Aku menyapaatimu, aku menyapati tanpa diminta sama kita. Yang tadi Nabi Adam kita pergi kepada Nabi Adam meminta Nabi Adam nggak bisa berikan syafaat kepada kita. Rasulullah nggak diminta, nggak didatangi. Rasulullah memanggil. Itu salah satu contoh akhlaknya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di saat kalau di dunia ini kita melihat orang yang lagi kesusahan, orang yang lagi kemiskinan, orang yang amat memerlukan sesuatu, di saat itu kita memiliki apa yang mereka inginkan, kita bantu sebelum mereka meminta kepada kita. Kalau kita ingin menjadi pengikutnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu sebelum orang tersebut meminta, kecuali Rasulullah nggak tahu. Kalau Rasulullah nggak tahu, kalau udah diminta baru Rasulullah kasihkan. Tapi kalau Rasulullah tahu, belum diminta, Rasulullah kasihkan terlebih dahulu. Itu sifatnya Rasulullah. Nah, alangkah sedihnya di zaman sekarang, banyak umat-umat yang mengatakan maulid yang dibikin para ulama, baik itu Diba, baik itu Simtuduror, baik itu Al-Ahzab, baik itu Burdah, bid'ah. Itu orang yang bahlul, orang yang goblok. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena tidak ada di dalam maulid ini menceritakan aibnya orang. Tidak ada di dalam maulid ini menceritakan kejelekan orang. Tidak ada di dalam maulid ini menyuruh orang bermaksiat. Tidak ada di dalam maulid ini menyuruh orang melakukan kezaliman. Tidak ada. Di dalam maulid semuanya karangan yang ada di dalam maulid menceritakan keagungan Allah dan kebesaran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umat-umat yang nanti di akhir zaman jauh dari Rasulullah. Ini umat-umat yang nanti di akhir zaman tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Mengapa? Karena dengan berselawat saja kepada Rasulullah dia enggak mau, apalagi mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Buka kitab-kitab Fadilul Salawat. Ya, jangan kita memegang pendapat kita sendiri, memegang paham kita sendiri. Salah. Allah menciptakan dunia ini beserta isinya itu ilmu.
Saya kasih contoh satu. Kalau ada 10 makanan di depan kita, kira-kira kepingin nggak kita mencicipi semua makanan tersebut? Ingin nggak? Ingin kita mencicipi semua makanan yang ada di hadapan kita. Kalau kita hanya ingin mencicipi satu makanan saja, tidak mau merasa makanan yang lain, maka kita tidak akan tahu apa rasa yang ada di makanan-makanan yang lain tersebut. Maka kita berani bisa mengatakan ini makanan ada racunnya, ini makanan sudah basi, ini makanan masih mentah, ini makanan gak enak. Kenapa? Karena belum pernah kita cicipi. Kalau sudah kita cicipi, kalau sudah kita rasain, hilang tadi yang dikatakan itu adalah enggak enak. Bisa-bisa kita katakan ini makanan yang lebih enak saya makan daripada makanan yang pertama. Pak, kita manusia punya otak, kita manusia punya akal, kita sempurna karena ada akal. Kok kita berani mengatakan Maulid itu bid'ah, sedangkan koran yang setiap hari kita baca, yang di dalam koran itu ada gambar-gambar maksiat, ada gambar-gambar yang meraskan hati, itu tidak kita larang, tidak kita bilang bid'ah. Malah tidak pernah kita kutis-kutis, tidak pernah kita buka-buka itu masalahnya. Kita biarkan saja. Oh nggak apa-apa baca Al-Quran, biar baca Quran, biar dapat pengalaman katanya. Pengalaman masuk neraka. Pengalaman masuk neraka. Ya. Bukan pengalaman masuk surga, enggak. Masuk neraka. Apa? Dalam Al-Quran itu membahas masalah politik. Dalam Quran itu membahas masalah politik. Yang mana setiap masalah politik ini dapat menjadikan seseorang itu rusak imannya, rusak moralnya, rusak akidahnya, jadi penipu, jadi pembohong, jadi apa? Pencuri. Itu Al-Quran, koran disebarkan terus. Ya. Setiap pagi. Nanti kalau ada tukang koran pakai langganan lagi. Kalau di Jakarta dulu pakai langganan. Kalau di sini kan belum ada ya. Kalau di Jakarta atau di Samarinda itu pakai langganan. Ada yang tukang koran yang jual koran itu pakai sepeda. Kalau pagi-pagi tinggal lempar, masuk ke rumahnya. Ini dibolehkan. Yang mana tadi ada foto-foto porno. Ya Allah, ada kemaksiatan yang lain. Ini yang dibolehkan oleh umat-umat zaman sekarang. Gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akan datang ayat zaman min ummati yuhibbul khamsa wa nasyal khamsa, yuhibbul hayata wa nasyal mamata. Dia mencintai kehidupan, akan tetapi dia lupa akan kematian. Dia mencintai yuhibbul hayata wa nasyal mamata, yuhibbul mal wa nasyal hisaba, yuhibbul kusura wa nasyal kubura, yuhibbud dunya wa nasyal akhirah. Dia mencintai hartanya, akan tetapi lupa daripada hitungan. Harta itu bakal dihitung, harta itu bakal dihisab. Dia suka dengan rumah yang megah-megah, dia lupa akan kuburan yang gelap gulita. Dia cinta dengan dunia, dia lupa akan akhirat yang selama-lamanya hidup di dalamnya, yang tidak pernah akan kembali lagi ke dunia. Dia lupa dengan semuanya itu. Allah hijab. Dan orang-orang yang seperti ini, kalau kita lihat, kebanyakan itu orang-orang yang pintar, orang yang tahu dengan kitab, orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang selalu membaca hadis. Mengapa? Karena dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tersebut
ilmu tersebut, hadis tersebut menjadikan dirinya terhijab antara dia dengan Allah. Sehingga dengan ilmu tersebut dia tidak mendapatkan hidayah Allah. Dengan ilmu tersebut dia tidak mendapatkan petunjuk. Dengan ilmunya dia sombong. Dengan ilmunya dia ngaku. Dengan ilmunya dia berpendapat begini-begini. Dengan ilmunya dia memecah belahkan umat. Dengan ilmunya dia menghancurkan akhlak-akhlaknya umat. Dengan ilmunya dia menghancurkan akidahnya umat. Dengan ilmunya dia menjadikan umat dimurkai Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah subhanahu. Allah maafkan wa muslimin. Ini di antaranya ulama-ulama yang tidak mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ulama yang suka membuat perpecah belahan antara umat. Mudah-mudahan ulama kita yang ada di sini bukan tergolong dengan ulama-ulama yang suka memecah belahkan umat. Amin. Ulama-ulama yang mempersatukan umat, ulama-ulama yang memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ulama-ulama yang mengikuti Rasulullah, Amin. ulama-ulama yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Amin. Kalau ulamanya saja itu sudah berpecah belah, sudah saling iri mengiri, sudah saling dengki mendengki, tidak mau saling maaf memaafkan, tidak mau saling mulia memuliakan, tidak mau saling hormat menghormati, tidak mau saling sayang menyayangi, bagaimana lagi dengan umat? Coba kita pikir, Indonesia ini berapa ribu ulama? Berapa ribu ulama? Dari Sabang sampai Merauke itu ada ulamanya apa enggak? Mengapa kemaksiatan masih merajalela? Mengapa kemungkaran masih berada di Indonesia? Mengapa kemungkaran masih ada di kota-kota kita? Kemaksiatan masih ada di kampung-kampung kita. Kemaksiatan masih ada di rumah-rumah kita. Kemaksiatan masih ada di sekeliling kita. Sedangkan setiap hari kita hadir di majelis taklim. Kenapa? Karena ulama yang mengajarkan di majelis taklim tersebut bukan niat karena Allah, akan tetapi niat mencari masa. Niat hanya untuk dipuji, niat hanya untuk disanjung. Coba lihat, saya bisa mengumpulkan orang ribuan orang, kamu gak bisa, kasihan dulu. Hanya ini ilmunya, hanya untuk bangga-bangga. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Tahu sama hadis, tahu sama hadis. Kitab apa luar kepala? Kalau di dalam kepala gak muat, karena gede-gede, kepala kecil. Jadi di luar kepala saja kitabnya. Ya. Lupa akan kepada janji Allah. Lupa dengan perkataan